Assalamualaikum, halo, hai, ketemu lagi Selasa malam bareng Putri. Malam ini gimana kabarnya? Semua sehat-sehat? Alhamdulillah. Kalau sehat-sehat masih WFH atau masih di rumah? WFO? Atau masih rebahan? Oke, ya udah. Sambil nemenin kalian yang lagi leye-leye, mudah-mudahan hari ini ada 70.000 penonton. Malam ini Putri bakalan ngobrol-ngobrol sama teman semasa kuliah. Dulu pernah satu alma mater di Tarakanita. Hai Ayu, kapan giliran sama ini nih ownernya Roti Surui? Jadi hari ini kita mau ngobrol sama namanya Ibu Adriana Martina, Nana panggilannya. Jadi dia ini seorang musisi, penyanyi yang udah melanglang udah ke dunia belum? Nah, jadi kita sambil nunggu Ibu Nananya join. Assalamualaikum Bunda. Hai Bapak Acil. Tonton sampai habis ya Bun. Sama Bang Acil. Ini mana ya Nananya? Sambil nungguin Nana. Jadi kalau kemarin Selasa malam udah giliran ngobrol sama pilot, sekarang giliran aku ngobrolnya sama musisi nih, mau dengerin ceritanya musisi. Gak jauh-jauh dari teman dekat aja. Kita masih nunggu Ibu Nana. Kemanakah dirinya? Mudah-mudahan dia gak lupa, tadi udah diingetin. Jadi sebentar. Oke, Bun, kapan kita live IG lagi barengan? Masih ditunggu ya Bun, part 2-nya, curhatan bersama Bunda. Sama Ayu juga, Petong. Ayo coba jadwalnya kapan. Jadi nanti sneak peek hari sneak peek Sabtu itu mau ngobrol sama salah satu owner homestay. Ini masih teman juga. Jadi hari Sabtu nanti jam 4 sore. Kenapa hari Sabtu? Karena lowongnya si ownernya hari itu. Jadi masih menunggu si Nana. Hai adek. Bentar ya, kita masih menunggu Ibu Nana. Jadi ngapain aja hari ini? Bunda masih di rumah ya Bun? WFH. Tadi hari ini, minggu ini aku udah dapat giliran masuk. Jadi minggu ini giliran masuk ke kantor. Jadi masih shifting seminggu. Minggu depan giliran WF. Gitu. Nananya katanya masih sebentar. Checking connection. Oke, sambil menunggu aku mau ngepin dulu komennya. Ini berhasil nggak nih saya ngepin? Nana. Oke, mana? Jadi Nana ini dari dulu pernah satu alma mater di Tarakanita. Nah, semasa kenal sama Nana itu, dia memang sudah senang nyanyi. Jadi ditanggap sama teman-teman kuliahnya. Jadi dapat requestan dari kita ini setiap hari disuruh nyanyi. Adalah request lagu yang lagi hits ya. Jadi dia yang disuruh nyanyi. Penggantinya penyanyi benerannya.
ini Ibu Nananya masih ini kayaknya masih apa? Masih dandan. Namanya juga musisi ya, kalau mau tampil tuh kan harus totalitas. Jadi nanti kita bisa lihat seperti apakah Ibu Nana malam ini. Oh iya, jangan lupa nanti Ibu Nana kita suruh nyanyi juga, kita todong nyanyi. Jadi udah di stick mic duluan biar nonton sampai selesai ya. Jangan lupa nonton sampai selesai. Kita masih menunggu. Di manakah Ibu Nana berada? Oke. Sambil menunggu, kita bisa dengerin backsound-nya dulu aja deh. Hai Kak Rena. Lagi apa Kak? Maminya masih sendirian ya nih Kak. Teman maminya belum ada. Masih menunggu. Oke. Kalau misalnya musisi di masa pandemi ini ngapain aja? Itu yang akan jadi salah satu pertanyaan nanti sama Ibu Nana kalau dia udah join. Gitu. Akhirnya Ibu Nana sudah selesai dendong. Jadi bisa join ya, Nak. Send request. Kita nunggu Ibu Nananya send request dulu. Oke. Udah. Selamat Masya malam. Allah. Masih dendong gila. Lama banget gue sampai mati gaya. Gue mau ngapain ya? Gue nyanyi nggak mungkin dong. Ini kayak gue dikerjain bintang tamu. Udah belum? Gue kan harus membohongi publik. Gue harus membohongi publik ya, mohon maaf. Ya kan. Gak apa-apa sambil tancap. Itu rambut kayak atas belum ya? Kan, ya udahlah ya, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Ya ampun. Apalagi apa? Udah siap? After ready. Ini sih udah 50.000 nah tadi sebelum lu gabung. Oh ya Allah, sorry loh. Udah kecewa semua ya gara-gara gue belum ada. Nggak apa-apa. Apa kabar sayang? Alhamdulillah baik. Gue kan harus baik. Sebenarnya gue bingung dengan tema hari ini ya, karena apalagi yang mau dibahas dari gue ya kan? Banyak dong. Banyak ya. Kalau waktunya memungkinkan kita semuanya dibahas. Alor ngidul judulnya. Softline udah on ya Allah. Beginilah. Jadi beginilah teman-teman kalau seorang musisi lagi on stage. Iya. Ini belum totalitas ya. Ini belum totalitas. Belum. Cuman jadi selamat malam. Halo Manita. So kenal gue. Ini teman SMP aku. Halo. Terus. Jadi sehat-sehat semuanya. Oncom sehat, Mas Lili sehat. Sehat semua, anak-anak juga sehat semua ya. Oncom mana sekarang? Udah gue alokasikan ke kamar yang satu lagi maksudnya. Kamar yang Jadi satu lagi. Jadi gimana? Kan kita mau dengar ceritanya Ibu Nana nih. Tadi gue udah sempat cerita, lo tuh temen kuliah semasa di Taki. Ya. Dulu zaman kuliah ini si Nana ini seringnya ditangkap sama teman-temannya sendiri ya, Bo?
Betul. Betul, Disuruh nyanyi betul inilah, sekali. disuruh requestnya. Ya. Jadi yang mau kita tanyain, gimana ceritanya lo jadi punya passion nyanyi? Dari manakah? Dari kecil dulu, dari Oke, orok lo keluar langsung ada ya. itu? Do re mi fa sol la si Jadi do? tunggu. Gue boleh undang teman-teman gue ya, sekalian ya. Boleh Gue dong, undang silakan. semua Ha, teman-teman boleh. gue ya. Gue undangin semuanya satu-satu biar pada ikutan nonton ya kan. Oh Biar iya, mereka betul. paham Ini apa kan yang sedang 10 kita juta ya. kerjakan. 10 juta ya Iya betul, followers ya. betul. Em, Tunggu ya, gue panggilin dulu semuanya nih. Panggilin semua Nih. sambil gue mau nulis komen, gue mau pin komen lo. Apa nak? Ben, tunggu sebentar. Playback Ben. Gue hafal. Apa tuh? Ini kan nama band lo? Ya betul. Banyak sebenarnya. Enggak, bukan banyak. Ada dua Iya. sebenarnya. Tapi nanti akan Iya, gue sampai nanti di cerita gue ya. tulisin satu lagi. Iya. Ibu Gue tahu ya tulisin band Sadam satu. berarti. Oke. Satu lagi. Oh banyak ya. Gue tahu yang satu lagi yang ada kustik-kustiknya itu. Ada Nabels, ada playback. Nabels pakai S ya. Nabels kustik. Betul. Buat Apa teman-teman chat? yang baru At gabung, Nabels. buat teman-teman yang baru At gabung Nabels. sore hari ini aku mengundang teman-teman untuk Sore. ikutan Ya, halu dia halu. Malam. ikutan nongkrong bareng kita berdua ya. Dengerin Dulu. celotehan kita berdua. Nabels. Kan gue udah ada ininya di sini contekannya. Kustik. Oh gitu ya. Iya dong. Oke, sapa lah Tuh. teman-teman kamu. Selamat malam. Ada siapa aja ya? Tunggu. Udah siapa? Coba absen dulu. Ada Nanti kalau waktunya Alicia, kurang, ada... aku tambahin ya. Iya, boleh. Oke, nggak apa-apa kita mulai aja berarti. Oke, Itu silahkan Ibu Nana. ceritanya sebenarnya berawal itu dari kalau ditanya nyanyi itu dari kecil. Kalau nyokap gue cerita itu katanya gue tuh dulu kecilnya itu kemana-mana nyanyi karena dulu memang yang mengasuh gue itu celotehnya banyak ya kan. Jadi awal bisa nyanyi itu karena celotehan banyak dari semua lagu apa Garuda Pancasila, lalala pokoknya itu Majuta Gentar dan lain-lain itu dulu udah hafal dari zaman kecil. Tapi akhirnya baru berlanjut SMA ngeband juga, terus ngeband band-band SMA ya kan. Terus baru benar-benar bisa terjun. Kalau nyanyi memang passionnya udah dari kecil, memang suka nyanyi Put. Memang senang nyanyi dan kebetulan menunjang karena ternyata katanya gue nggak fales suaranya gitu. Apa? Jadi bisa menunjang, nggak fales suaranya. Oke. Karena nggak fales, jadi senang ditanggap kan gue sama teman-teman ya kan di kampus dulu kan. Nah, dikit-dikit seru nyanyi, dikit-dikit nah ini. Dikit-dikit nah gitu. Nah, yang lucu itu dulu SMA, kalau teman-teman SMA gue ada yang nonton nih, dulu tuh gue SMA terkenal sama Nana yang itu yang punya buku lagu. Jadi tuh dulu kalau zaman sekarang kan kita pakai iPad ya kan, kemana-mana bawa iPad. Nah, kalau dulu zaman gue SMA itu semua lirik lagu-lagu yang gue suka tuh gue catat dan itu selalu hilang. Udah sampai tengah buku hilang, nggak tahu dibawa pulang sama siapa ya kan? Yes, biasa dipinjem ya. Ngobrol. Suruh nonton ya. Siapa tuh? Mas Lili? Ada. Oh, belum mandi. Jadi nggak ya berani ilah Mas in frame dong boleh kali Mas. Jangan suaranya doang sih kan. Jangan. Ntar nggak ada yang nonton. Iya, jadi kan bisa ditonton replaynya. Nah, nanti gue kasih efek dulu deh ininya. Oh iya bisa nonton replaynya. Iya, jadi buku hilang. Buku lagu. Buku lagu hilang, dibawa pulang hilang. Jadi dari SMA tuh gue sebenarnya udah ditanggap sama teman-teman.
Jadi di kelas sambil nunggu guru datang, kalau yang sekelas sama gue tuh pasti tahu. Salah satu teman sekelas gue itu dulu, walaupun cuma bareng kelas 1 ya SMA, itu Dimas. Dia itu Pramandia, sekarang vokalisnya Mike's Apartment. Dia sempat gabung sama Oh, oke, Sandwoku. oke, tahu, tahu. Iya. Nah, ya kan? Terus, nah itu salah satu temen SMA gue kelas 1 yang cuma kelas 1 doang, karena habis itu dia pindah sekolah. Akhirnya dia nyanyi juga, gue juga nggak tahu tuh. Ceritanya banyak. Gitaris gue SMA itu dulu Adrian Marta Dinata, pasti tahu ya kan? Oh, iya, iya, Nah, iya. itu gitaris gue dulu di band SMA gue gitu. Jadi emang dari SMA udah sering nyanyi pun. Sampailah kalau tadi kan pertanyaannya adalah kenapa gue suka passion nyanyi kan? Kalau Passionnya passion nyanyi. memang kalau passion nyanyi memang dari kecil udah suka nyanyi. Gue dulu sebelum nyanyi di SMA itu, kalau dulu zaman kita kecil, orang tua pasti punya tape double deck ya, atas bawah, ya kan? Tape double deck yang nyambung ke TV. Ada record, ya kan? Ada racknya gitu ya, dia buat ngerekam. Betul, nyambung ke TV. Nah, zamannya gue waktu kecil itu, kalau mau ngulik lagu nih, mau dengerin lagu, kamu nggak punya duit ya beli kaset, ya kan? Kaset Now itu kan dulu mahal buat kita, ya. Oh iya, Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. No wonder. Nah, jadi dulu zamannya kita itu kan SMP itu dulu MTV ya, Put. MTV ya. MTV itu lagi boom banget. Jadi gue dulu cara nguliknya karena saking senengnya nyanyi, itu karena bokap punya double deck recorder, jadi nyambung. Jadi kalau di TV lagi mainin MTV, gue record. Gue cari kasetnya bokap yang mana yang jarang didengerin, ya kan? Yang kosong. Atau ditimpa ya? Ditimpa. Ya benar. Gue timpa langsung. Itu kerjaan gue. Nah itu. Jadi gue dulu guru vokal gue itu adalah udah tenar-tenar semua mereka sekarang. Mariah Carey, Celine Dion. Oh gila, guru vokal ya. Ya kan? No wonder kayak begini temen aku. Ya Allah. Celine Dion, Mariah Carey, Whitney Houston. The late Whitney Houston ya. Mereka itu udah terkenal lah dari dulu. Itu guru-guru vokal gue semua. Gitu, cara belajar nyanyinya. Sampai akhirnya ketemu temen di kampus. Baru gue ke kafe, gitu ceritanya. Oke, kampus. Emang waktu di kampus udah sempet. Nah, pertanyaan gue berikutnya, di kampus emang udah sempet nyanyi di kafe ya? Kok gue lupa tuh yang itu? Udah sempet. Jadi di semester terakhir itu udah mulai. Jadi dulu. Semester akhir ya? Ya, udah semester akhir itu baru gue mulai kuliah sambil malamnya nyanyi, kuliah sambil malamnya nyanyi, sambil abis itu lanjut ke kerja, malamnya nyanyi gitu. Itu gara-gara dulu junior kita di bawah kita persis ada namanya Vita, itu dulu dia yang nyanyi di kafe duluan. Gitu. Vita. Karena dia anak bedeng juga. Dia seneng, dia suka lihat gue sebentar, sebutkan bedeng itu apa? Jadi teman-teman, kita punya satu cafe lux banget ya di Tarakanita, which is itu very very certified luxurious cafe, namanya Bedeng. Itu harus harus reserve dulu RS. Oh iya, waiting list yang mau masuk situ. Waiting list ya kan. Nah, itu dulu. Oke, jadi gara-gara si Vita ya. Dia yang tahu kalau gue suka nyanyi-nyanyi gitu. Awalnya juga karena mau nyanyi nggak gimana gitu. Aku kan nyanyi kafe gitu. Nah, pada zaman dulu waktu kita baru kuliah ya, tahun berapa sih? 2012 kan ya, kalau nggak salah ya kita kuliah ya. Baru kemarin kita kuliah. Ya kan? Baru lulus kemarin kan. Lu perjelas lah tahunnya ya. Astagfirullahaladzim. Dulu. Udah bukan 2000 lagi tuh kayaknya. Gue sudah menjalani kafe itu dari yang setelah akhirnya gue tahu dulu pertama kali gue nyanyi itu bukan di kafe, tapi itu di klub remang-remang sebenarnya, ya kan? Karena memang di Kalimalang bukan ya? Mohon maaf, bukan di daerah Sunter
sana lagi. Lebih ke sana lagi ya, Bu. Ke sana lagi, Oke. ke sana lagi. Yang cuma terangnya panggungnya Oke. aja. Warung remang-remang. Oke, warmang. Warmang. Tapi zaman dulu gue bilangnya kafe karena kan sudah nyanyi bener-bener ya kan, dari nggak punya kostum, nggak punya makeup, nggak bisa bikin alis. Ini koneksi putus-putus nih. Oke. Jadi di warung remang-remang daerah Sunter. Oke, terus lanjut. Ya. Oh, kita itu kafe. Ya, betul. Jadi pertama kali nyanyi di situ. Pertama kali banget nyanyi itu di situ. Gantiin temen gue. Pinjam sepatu temen gue, pinjam baju temen gue. Gitu. Coba gue buka sedikit biar wifi-nya masuk ke kamar belakang. Ini koneksi sebentar. Baru lulus kuliah seumuran kita. Iya benar, Mas Edi. Sebentar. Nah, oleh. Coba ya, gue pindah ya. Gue pindah ya. Enggak, kayak gue juga lagi gak bagus ya. Tapi ini kayak udah normal. Tadi gue lupa pakai wifi, cuy. Oke, baik. Saya boleh nggak kembali ke kamar? Baik. Ke kamarnya. Sorry loh. Mohon maaf. Gue lupa. Soalnya saya pakai wifi loh, Mas. Gue pengen gini, ada yang salah deh. Ya, gue lupa pakai wifi. Oke, berarti sekarang udah oke ya koneksinya. Sampai mana kita? Tadi itu ada Mas Edi baru lulus kuliah seumuran kita. Iya, ini mentor kita di Borobudur juga. Dia trainer sekarang. Saya juga nyanyi Borobudur Mas dulu. Iya ya? Serius lu? Borobudur Tulong. Gue nyanyi di Borobudur itu Tulong dengan beberapa band yang berbeda. Oh iya, ampun. Gue udah di situ belum deh kayaknya ya. 2006. Belum. Oh, belum. No. Oke. Lo cabut tahun 2015. Oh, ya ada dong. Ada ya? Musro ya? Bukan, di belakang. Oh, di Pendopo. Iya, di lounge-nya ya. Iya, dia pernah ya kayaknya. Lu pernah bilang, cuma gue udah pulang gitu kan, nggak mungkin sampai malam dan gue nggak boleh nonton kali. Iya, betul. Terus setelah di remang-remang itu pengalaman lu? Ya awalnya memang nggak paham, Put, nggak tahu gimana caranya. Terus lagu yang gue punya juga berbeda, lagu-lagu yang biasa gue nyanyiin di bedeng sama di bandnya. Udah pakai teknik belum nyanyinya? Apa belum. Natural aja? Belum ya? Aja. Belum. Jadi gue mengandalkan yang selalu gue bilang talenta. Gift ya. Gila, itu gift dari guru-guru vokal lo itu ya? Jadi guru-guru vokal gue yang udah certified itu, ya benar. Certified. Jadi sebenarnya lo nggak pernah les vokal yang official gitu? Belum. Kayak macam di mana? Bina Vokalia gitu? Belum. Jadi gila, emang bertalenta sekali teman aku. Belum. Pendopo pas belakang Churchill Bar, iya. Dulu itu orang tua gue termasuk orang tua yang ya udah hobi aja gitu. Jadi ya you find your own way to, ya kalau memang mau nyanyi ya udah cari cara sendiri aja bagaimana. Makanya thanks to double deck bokap gue ya kan, recorder bokap gue, jadi gue bisa ngulik sampai play rewind gue tulis. Itu cikal bakal si buku lagu yang di SMA itu. Gitu, sampai nggak ada yang ngaku siapa yang bawa pulang apalah gitu kan. Udah jadi hak milik ya. Udah jadi hak milik dan bener-bener nggak balik. Pernah ikut ini nggak sih, Mbak? Ya iyalah, kalau kayak begituan kaset aja nggak balik, gimana lagi buku? Iya benar. Iya kan? Tapi lu pernah ini nggak sih, pernah ikut kompetisi gitu?
Kalau dulu Eh, kita ada apa ya kompetisi nyanyi ya? Afi kayaknya belum, udah tahun kita belum? udah, udah, Afi, udah. Jadi kalau untuk Kane, kompetisi yang Hai Val. si Cece, kompetisi yang gimana? Kalau kompetisi-kompetisi yang apa on air kayak Avi dan lain-lain itu, gue cuma pernah ikut itu Idol yang kedua. Is, itu zamannya siapa itu ya angkatannya? Idol kedua. Judika. Judika, oke. Ya, Wih, Hai terus Dita. udah pon. Nah, gue pernah ikut Idol yang kedua. Cuman karena pada saat itu karena wawasan gue tentang dunia pertivian itu gue belum paham banget ya. Gue kan nggak tahu kalau ternyata ngantrinya dari jam Celah-celahnya 6 ya. pagi. Ya, Ya. ngantrinya dari jam 6 pagi, gue baru ketemu orang Fremantle jam 4 sore. Itu kan gue nggak paham, ya kan? Maksudnya Gila, Fremantle. gue gue nggak nggak paham gitu. Jadi karena Ya, memang nggak well prepared, jadi gue cuman ketemu mereka. Walaupun feedbacknya bagus ya, dia bilang oke, em, kamu itu sekilas suaranya seperti Reza Artamevia pada saat ya, itu, bener ya banget. kan? Ntar, Pada saat ntar yang itu, teman-teman pada bisa mendengarkan nih, teman-teman gue terutama yang belum pernah denger lu nyanyi ya. ya gitu. Jadi Bisa nggak karena aku nyanyi memang aja? belum ada, nanti dong, nanti cepet habis sesinya Oh kalau iya, gue iya, udah iya. nyanyi, ya kan? Aku nggak sabar gitu. Terus Iya, jadi Reza karena Artamevia. ya itu feedback yang menurut gue udah Itu udah top wow top gitu banget ya, ya. udah wow gitu. Berarti memang memang ya udah, sebenarnya tinggal kualitas dan luck gitu kan. Kalau misalnya Iya, kualitas ternyata memang gue betul. punya tapi luck gue belum di situ, ya nggak jalan gitu. Tapi kalau kalau ikut kompetisi-kompetisi band itu pernah, dulu SMA pernah, pas kuliah juga pernah. Tapi Ben begitu ya. gue udah masuk, ya band. Tapi begitu gue sudah masuk ke dunia kafe, itu gue nggak pernah ikut-ikut lagi karena Oh, oke. apa ya? Iya, bukannya nggak mau ya Put, cuman karena memang akhirnya gue lagi nge-build nge-build gue nya sendiri di hobi yang mau gue jadikan pekerjaan. Jadi akhirnya gue fokus di situ sampai akhirnya ada Idol, ada The Voice, ada X Factor, ada ini, ada itu. Ya, Akhirnya gue memutuskan untuk enggak deh, kayaknya gue stay di apa ya, ngamen kalau bahasanya anak bahasanya kafe ya. itu gue ngamen aja deh gitu. Gue ngamen aja deh. Dan ya udah Sekarang keenakan udah di udah situ. nggak, ya udah nggak pengen lagi tuh coba-coba, kan suara lu udah kebentuk banget nih ya setelah melalui berbagai macam fase dunia nyanyi gitu ya. Ini udah nggak ada lagi kepengenan buat ikutan kayak The Voice atau apalah gitu dengan modal suara lo yang udah sebegini bentukannya. eh Kalau mau mungkin kepengen sih sebenarnya, karena itu kan akhirnya jatuhnya bukan gue bukan ngincer ininya lagi Put. Kalau misalnya gue ikut kompetisi begitu, gue bukan ngincer. Nah, berbicara tentang itu tadi, ini ada yang lagi nonton nih, ada Mbak Rani Class ini tuh. Uh-uh, Coba kamu ikut, uh-uh. pasti juara deh. Ini nih The Voice nih. Ini jebolan The Voice nih. Oh, hai Sama kayak Mbak. teman Iya. kita. X Factor ya, Oli, Santi dan Uni. Hah? Sorry, Uni tuh X Factor apa The Voice ya, Un? Oh, X Factor. Oh, oke. Okay. Nah, ini Rani, ini kalau kalau kamu, kalau Putri suka nonton X Factor dulu, ada yang mirip sama Siapa? mirip sama Niki Dia cari Astria. bocoran dulu, saudara-saudara. Niki Astrianya Indonesia itu beliau. Rocker, Lady Rocker Oh, dong, Kakak yes Rani. betul. Karani ini Lady Rocker X Factor, betul sekali. Nah, Oh, kalau misalnya juara gue ikut gitu. lagi, kembali lagi ke tadi, kalau misalnya gue ikut, kayaknya gue hanya akan pembuktian untuk diri gue sendiri aja, Put. Jadi gue tidak akan larut di dalam kompetisi gitu. Kayaknya gue cuman akan ikut untuk mendengarkan
judgesnya aja. Gue pengen tahu Iya. suara gue tuh buat mereka kayak Lu apa. ya udah sampai Paling mana cuma nih? betul. Maksudnya Lu punya kemampuan eh nyanyi ya betul, gitu. betul, betul. Kayak Tolak gitu. ukur. Jadi cuma itu aja paling. Jadi nggak terlalu nggak terlalu into the competition, tapi lebih ke gue, Pembuktian diri. iya betul. Seperti itu. Jadi sekarang udah jadi penyanyi kafe. Nah, sekarang nih Ya, lo ngebandnya di mana tuh? Terakhir kan yang zamannya masih sering gue nonton itu kan di Amigos ya. ya betul. Sekarang Amigos di mana? kemana? Sekarang nih maksudnya sekarang ini at this moment banget atau sebelum pandemi Setelah maksudnya? dari Amigos itu, lo sempat udah di mana aja? Oh, oke. Gue nyanyi kan dari 2003. Nyanyi Ya, masuk ke dari kafe itu 2003. Itu berarti benar pas kita sekitar lulus kuliah ya. ya pas kita lulus kuliah banget, gue kerja sambil kuliah. Itu tuh udah muter-muter tuh. Pertama gue daerah Jakarta Barat, ya kan. Jakarta Barat dan Iya. sekitarnya. Terus gue ke Melipir di Jakarta ujung-ujung gitu Utara ya. dan sekitarnya. Terus ke Pusat ya. kota dan sekitarnya gitu. Sampai akhirnya gue menginjak selatan itu tahun 2010. 2009, Oke. 2010 selatan. Masuklah Emang di ngincer selatan ya? eh Apa gimana? karena Emang ramean rasanya beda. selatan nggak sih lu? Iya. Rasanya Oh beda, ya? Put. Apa? Beda banget Beda rasanya. sih. Jadi beda di Beda. distrik tuh, beda nyanyi distrik tuh, di distrik tuh beda-beda feel nyanyinya ya. Iya, rasanya tuh beda. Maksudnya ya Crowd-nya beda. kah? Semuanya. Oh semuanya. Semuanya tuh beda. Dari tempatnya beda, crowd-nya beda, ambience-nya Request beda, lagunya beda-beda. request lagunya beda, sampai appreciation-nya beda. Oh iya 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 ya, ngaruh ke Jadi situ ya. memang beda gitu. Jadi karena gue udah mencoba semuanya, alhamdulillah, gue memang lebih Alhamdulillah. nyaman di selatan. Karena gue Selatan. akhirnya bisa benar-benar show itu di selatan, kafe-kafe di selatan gitu. Karena memang Tahun 2010 ya. ya 2000 berapa tadi? 2009 2010. 2009. 2009 2010. Itu Jimbani masih ada, Barbados masih Ah ada. iya ya Allah Jimbani ya. Jimbani gue lumayan lama juga di sana. Ada kali enggak sih, setahun 2 tahun kayaknya Jimbani. Lu pernah Terus baru diskor masuk nggak sih? ke Amigos. Pernah diskon. Pernah ya? Oh, Ya. oh iya iya pernah. That's why kita kedip-kedip mata. Oke, oke. Ya Oke, oke ya. oke. Oke ya. Gue Makanya nggak gue usah pakai nanya, lu gue nggak pernah usah pakai diskor headphone kan? nggak? Gue gue nggak usah pakai headphone kan? Ya nggak usah ya. Cukup kita aja yang tahu. Ya cuma kita aja yang Dan tahu. Mas Lili mungkin. Dan Mas Riri ya benar-benar. Dia tahu banget tuh, paham. Oke, jadi ya di situ 2010 ya 2009 2010 mulai di kafe di selatan, which itu Ya lebih benar. oke ya dibanding distrik yang lain. Ya rasanya beda banget begitu gue sekian lama di luar selatan, akhirnya gue ke selatan itu beda. Maksudnya bukannya gue mau membedakan, tapi memang beda gitu. Jadi memang bukan perbedaan yang dibuat-buat, memang benar-benar beda gitu. Dan gue selama nyanyi dari 2003 sampai sekarang itu kan gue memang nggak ganti-ganti band gitu kan, Put. Jadi Itu yang mau gue tanya. ya itu gue nggak ganti-ganti band. Jadi gue selama nyanyi cafe itu paling gue cuma punya 1, 2. Band pertama lo namanya apa? Oke. Masih ingat Oke. gak? Gue dulu Lu sebutin tuh pernah 1, 2, 3, 4. Ya, pertama itu yang gue gantiin si teman kita itu, junior kita itu, Vita. Itu dulu gue Kita. gabung di namanya Style Band. Namanya masih sederhana ya. Ya, Style Band. Terus Style itu punya kakak. Akhirnya gue pindah ke band kakaknya. Itu Smooth Band. Oh iya. Ya. Itu yang diskor kan? Ya, itu yang diskor. Itu yang Gue kalau diskor. udah skor udah hafal aja. Ya betul, itu yang diskor. Smooth Band, Smooth. Abis dari Smooth gue sempet ke, terus Smooth tuh zaman Jimbani juga sama Smooth dulu. Terus gue sempat gabung sebentar, 2 tahun. Hai, iya sama-sama.
Setahun atau 2 tahun itu di Playbeat band. Oke. Playbeat band. Terus abis dari Playbeat gue gabung ke Lakita band. Lakita. Ya, Gue nggak ingat. Lakita itu udah mulai masuk ke dari enggak deh, dari Smooth udah sebenarnya udah sesekali main ke selatan karena Smooth udah main di Jimbani gitu. Tapi sisanya masih muter gitu. Udah Lakita, terus dari Lakita gue gabung sebentar kayak ini kayak apa ya? Situ bentar terus kesini lagi, balik lagi gitu. Jadi gue sempat bergabung sama DMA. No, bukan DMA, sorry, Replay. Itu Replay. Terus gue gabung, berarti itu 5. DMA bukannya pernah ya? Enggak, bukan. Bukan. DMA pecah terus bikin Replay, gue ikut ke Replay. Pengetahuan Pengetahuan Replay. Replay tadi berapa put? 5 apa 6? 5. 6. 5 ya? Style, Smooth, Playbeat. Style, Smooth, Playbeat, Lakita, Replay, ya 5. Terus gue ke XP. Itu yang mulai Apa Amigos, tuh? XP. Oh, XP. Sama terakhir gue Playback. Tapi Playback itu sebenarnya bukan band baru, cuma ganti nama aja. Jadi overall ya 6 band selama 6 band. Berapa tahun tuh, udah 2003. Apa bedanya Playback ini sama si Nabel Acoustic ini? Nabel sama Playback itu sebenarnya sama, cuma beda format. Karena kan gue harus apa ya? Jadi ada kode etik sendiri. Kalau di band itu ada kode etik sendiri. Iya. Jadi kalau full band ya gue sama Playback. Kalau Nabels gue sama yang akustik tuh Nabels. Karena memang klien kan kadang maunya orangnya sama aja, cuman orangnya sama aja. Cuman gue memang membedakan kalau akustik namanya yang A, kalau si full band namanya yang B gitu. Jadi cuman biar ya ini aja, cuma apa ya namanya ya? Saya klien lo minta, gue maunya akustikan. Ya akhirnya lo bawa bendera sih Nabel Acoustic ini. Betul, karena gue nggak mungkin pecahin si Playback. Gitu. Tapi orang-orang Playback nggak masalah dengan adanya Nabels. Maksudnya karena Nabels ini sebenarnya yang berdiri duluan dibandingkan Playback. Gitulah. Oke. Sudah menjadi persetujuan bersama ya. Betul, itu sudah dimusyawarahkan dan sudah sepakat. Terus nih yang gue mau tanya, semasa pandemi, gue kalau setiap nanya ini kayak gebrak gitu ya. Semasa pandemi ini apa yang terjadi dengan musisi-musisi Jakarta, termasuk lo dan band-band lo itu? Gue ini dulu ya. Gitu iya sama, gue juga kalau nanya ini kayak berat gitu, kayak aduh emang ini dasar koronces ya. Minum dulu gue. Oh ya silakan. Menghadapi pandemi ini, percaya nggak percaya, lo sedang berbicara sama salah satu orang yang terkena pertama dampak dari pandemi. Karena memang ya. Kasus nomor 1, ya kan? Itu ditemukannya katanya, ya kan? Di tempat lo nyanyi. Saat itu masih nyanyi di sana? Masih. Karena ya kan, kita tahu ada teman-teman lo ini pada worried kan waktu dengar kabar itu. Perasaan beberapa hari sebelumnya kita lihat story lo masih nyanyi di situ, ada acara kalau nggak salah. Betul. Makanya sekarang kalau nih yang teman-teman gue nonton, kenapa Nana bilang terdampak paling pertama, kemudian gue ingat karena dia termasuk home band di Amigos, di mana korban corona yang waktu itu terdeteksi pertama kali itu karena telah mengadakan acara di Amigos ya. Ya nggak sih? Gini, lanjut nak, sorry gue potong. Nggak apa-apa. Jadi lo orang yang terdampak pertama. Ya, gue terdampak pertama. Jadi gue itu sebelum pandemi
itu gue cerita ya. Jadi kan kalau kita anak-anak band ini kan kita namanya berarti band reguler cafe. Ya kan? Band reguler cafe itu beda sama band event. Kalau band reguler cafe ya memang ada di satu tempat, reguler perform misalnya setiap hari apa, Senin atau apa, Home band. Home band home bukan? band. Betul, home band di cafe atau di pub atau di bar atau di apa, hotel itu itulah. Gue Sudah terjadwal gitu ya. ya betul. Gue itu di Amigos itu seminggu 3 kali. Ya, gue di Amigos itu seminggu 3 kali. Playback 1 kali di Kemang, Nabel 1 kali di Kemang, dan playback 1 kali di Amigos Bellagio. Lalu ada satu tempat lagi di Pantai Indah Kapuk. Jadi gue itu seminggu main tuh 4 kali. Nyanyi tuh 4 kali. Nah, waktu ada berita Amigos ini, itu gue langsung cut 3 hari. Di bulan Maret. Pokoknya gue terakhir main di Amigos itu Februari akhir. Jadi per Maret itu gue sudah tidak kerja di Amigos. Jadi makanya gue bilang gue terdampak pertama. Karena di saat teman-teman gue yang lain masih kerja, tempat-tempat kafe-kafe yang lain masih jalan, itu gue gue udah bye. Betul, gue sudah bye. Kayaknya sebulan kemudian deh, kayaknya masih 2 minggu atau 3 minggu berikutnya tuh baru akhirnya pincang tuh. Teman-teman band baru bener-bener pada akhirnya off gitu kan. Karena gue di Pantai Indah Kapuk pun masih main sampai pertengahan Maret gitu. Gue masih dapat 2 kali perform di Maret untuk di Pantai Indah Kapuk gitu. Jadi sebenar-benar off-nya itu gue pertengahan Maret. Jadi gue sudah off, udah bener-bener gak kerja sama sekali. Dan gue bilang di sini sama sekali karena memang pekerjaan gue dan suami kita memang ngamen gitu. Kita memang ngamen dua-duanya. Jadi nggak ada. Emang ada satu band juga ya, Nak, sama Mas Dede ya? Betul. Gitu. Jadi lu yang terdampak pertama kali. Kemudian apa yang lu lakukan? Dan teman-teman lu mungkin untuk mensiasati pandemi ini. Menyiasati pandemi. Emosi loh. Iya kan? 1 bulan pertama gue masih gundah gulanda gitu ya, karena banyak ini cerita tentang pandemi ini. Kenapa gue bilang cerita ya, karena simpang siur kemana-mana, simpang siur di mana-mana. Sana bilangnya A, sini bilangnya B, di sebelah sini bilangnya C, beda-beda. Pokoknya semua tempat beda-beda, sampai ke cerita masalah dampak pertama di Amigos itu pun ceritanya banyak, Put. Jadi gue nggak tahu yang mana yang bener, yang mana yang salah, gue nggak paham gitu. Cuman memang akhirnya dengan besar hati ya udah gue terima gitu kan. 1 bulan pertama itu masih oke lah gitu, karena kita masih punya dana cadangan ya istilahnya. Kan kalau bicara orang nggak kerja kan berarti otomatis kan pasti financial yang kena duluan, ya kan? Di hit tuh pasti ya keuangan. Betul, financial yang pertama kena, ya kan? Itu gue 1 bulan pertama masih oke. 2 bulan masih mulai mikir karena akhirnya teman-teman semuanya off, benar-benar semuanya off. Ini yang benar-benar emang udah PSBB, masuk masa PSBB. Betul. Nah, di bulan kedua, masuk bulan kedua, akhirnya Santi, teman kita juga, Toli, dia mengenalkan gue sama ada session player, pemain bass, Mas Bani. Mas Bani itu dia punya terobosan, ya kan, dengan cara live di Instagram. Gitu. Itu sempat gue coba dan itu memang bom banget karena bisa dibilang gue generasi kedua. Jadi yang pertama tuh Mas Bani dulu, baru gue yang bikin. Band lo? Itu lo sama band atau berdua? Sama, kalau gue tonton kan berdua ya? Cuma berdua. Gitu. Pure Pak Sutri ini yang live IG. Iya. Betul. Apa lu bilangnya nama ininya? Nyebutnya tetap ngamen. Iya.
apa regaleran di Ya, ada. Rokums. Iya itu legaran. Regaleran di itu juga gue mengutip dari hashtagnya Mas Bani karena kan beliau yang bikin pertama. Gitu. Jadi gue ikutan dan gue izin juga sama beliau, gue bilang gue boleh nggak Mas ikutan kalau bisa teman-teman yang lain juga kalau ada yang mau ikutan, jadi kita spread, ya udah teman-teman yang mau ikutan aja gitu, karena basically kita kan punya crowd masing-masing ya kan, kita punya teman masing-masing, jadi siapa aja boleh cobain toh di akun pribadi ya kan, udah gue ikutin, tapi memang bener-bener Put, gue dari sejak pandemi nggak kerja itu ya memang akhirnya hanya bertahan beberapa lama tuh dana cadangan ya kan, terus gue live, akhirnya gue karena bisa masak gue masak, jualan makanan. Itu nanti pertanyaan gue berikutnya. Oh oke. Jadi selain legaler apa yang legaleran ya, regaleran di Rokums. Nah gue terakhir regaleran di Rokums itu awal bulan lalu. Jadi memang akhirnya yang tadinya gue bikin setiap minggu, seminggu sekali, akhirnya gue bikin 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Karena gue membagi, akhirnya kayak ya udah karena teman-teman yang lain banyak juga yang live gitu kan, kalau banyak banget yang live akhirnya bingung mau nonton yang mana gitu kan, nggak konsen. Akhirnya gue menetapkan alur sendiri, gue bilang ya udah kita per 2 minggu aja. Kalau memang dilihat ternyata masih teman-teman banyak, ya udah gue bikin 3 minggu sekali gitu. Maksudnya ya bikin alur biar sama-sama semuanya bisa ya kan gitu, bagi-bagi ya. Yes. Dan kemudian lo mensiasati highlightnya karena lo bisa masak, jadi teman-teman Nana ini punya spesial apa kayak, bukan, kalau itu masak, kalau baju kan clothing line, kalau ini apa, punya brand sendiri untuk hasil masakannya dia, namanya Masakan Buna ya. Ini gue lagi ngepin lagi. Coba lu cerita tuh. Jadi si ya masakan Buna ini sebenarnya memang masakan gue di rumah, cuman karena seriusan ya dari tangannya Nana ya. Jadi ya udah itu Buna kan Bu Nana, gue juga dipanggilnya Mama Buna ya kan Bu. Jadi ya udah karena apa sebenarnya support system gue yang memang ini banget sih, suami bilang udahlah kita test drive aja, coba nggak ada apa aja juga, tuh masakannya ya kan, ada banyak, ada bisa dilihat di IG-nya tuh udah aku lihat gue masakan Buna _ betul, gue ada yang kolaborasi sama teman gue juga, jadi memang nggak terlalu banyak sih sebenarnya opsi makanannya gitu, karena dilihat juga kalau kuliner itu kan lo tau sendiri ya Put, jadi banyak gue nggak pernah melihat itu sebagai saingan, tapi memang banyak ya, tapi memang punya banyak apa namanya Put, gini, banyak bukan saingan sih, jenisnya itu misalnya satu orang masak ini tuh udah banyak juga yang masak. Cuman kan balik lagi, setiap orang itu, setiap pembeli pasti kan punya penjual yang udah apa ya namanya, yang udah klik gitu ya. Kalau di hotel tuh ada namanya repeated guest. Sama aja kayak lo punya masakan, lo udah punya pembeli tetap, loyal customer istilahnya. Jadi itu masing-masingnya emang gitu. Kalau gue boleh cerita, gue udah sempat nyobain keripik dan pempeknya. Dan laki gue yang orang Sumatera. Nah itu kalau pempek kan gue kolaborasi sama teman gue, jadi dia yang pokoknya bahan dasar gue. Sama yang lo masak sendiri apa nak? Apa tuh? Apa? Semuanya. Ya lo masak sendiri, masakannya sebutin. Hah? Apa? Yang lo masakan, nama masakannya. Terus sebutin lah salah satunya biar pada nggak ngiler. Woku. Emang dasar. Woku, apa lagi ya? Balado, daging, terus ya gitu-gitu. Bisa langsung dicek. Masa dari kapan sih? Masa aku membocorkan nggak apa-apa dong. Dari kapan lu tuh bisa masak begitu? Perasaan dulu nggak pernah lihat lu masak. Dulu tuh kapan?
Coba. Dulu ya zaman kuliah lah yang kita sering bareng kan Iya. ke kosan lo. Emang lu pernah masak? Emang anak kosan males kan? Put, dulu zaman kuliah itu jangan dibahas, ya kan? Itu mah kita Terus kita mah nggak pernah bertukar pikiran masalah ini kemampuan diri. Kalau zaman kita kuliah nggak sempet dulu, ya, Bu? nggak Nggak sempet sempet ya, Bu? kita sibuk pakai alis, ya kan? Belajar bahasa alis, bangun kesiangan, ya kan? Nah, pinjam-pinjaman sepatu. Gimana? Iya, gimana caranya ini bisa masuk kelas on time, padahal malamnya habis Nah, ngapain, dan ya kan? bisa pakai joki, ya kan? Nah, Iya, coba. Nggak kuliah aja bisa, pakai joki. ya kan? Aduh. Gitu. Jadi Jadi ya, ya, jadi emang udah gifted juga ya tangan lo ya. eh, Alhamdulillah. alhamdulillah. Sebenarnya memang itu semua masakan yang gue masak di rumah, menu-menu yang suka gue ini di rumah gitu. Cuman kan ya kayak gue akhirnya memilih gitu, yang mana yang akhirnya mungkin bisa dinikmati sama orang lain gitu. Kayaknya gue juga nggak bisa, gue bener-bener gue pilih gitu. Gue berkali-kali ngomong sama suami, aduh gue nggak pede gitu karena belum pernah ada orang lain yang makan, kecuali mungkin ceritanya gue masak nih terus teman-teman gue main ke rumah, oke gue masak gitu Mm-mm. kan. Kalau cuma Mm-mm. mereka sebatas mereka doang, teman-teman gue deket doang, gue kan pasti akan percaya banget sama mereka gitu kan. Nah, kalau kita bicara ya kan, kalau kita bicara outsider yang benar-benar Iya, yang orang benar-benar apalagi, gak kenal lu gitu ya. nah, yang nggak kenal, terus yang benar-benar akhirnya mereka tahu dari story orang, story temen gue, Iya. terus lihat, ya kan, itu kan gitu. Tapi Itu yang alhamdulillah memang feedbacknya oke ya. lumayan, Iya, lumayan, alhamdulillah. alhamdulillah. Boleh Gue nggak nanti berani bilang, diintip IG-nya gue nggak berani masakan bilang Bunda. oke. Pokoknya Nggak alhamdulillah apa-apa. lah, gitu. Oke, sebelum lu nyanyi, gue mau, kan lu udah sekarang jadi perempuan dengan berbagai macam talenta. Lo ada tipsnya nggak buat perempuan-perempuan di sana tuh supaya bisa kayak lo lah di saat terjepit situasi yang tadinya misalnya ladang pencaharian lo ya, tiba-tiba Ya. harus sama corona ini di lockdown, lo punya cara lain. Untungnya alhamdulillah. Itu apa Ya. tips-tips lo, mungkin lo bisa berbagi? Jadi itu ada yang komen, semangat terus kak masaknya kakak, terima Iya, kasih. ini teman SMP SMA aku, Hai Reni. Ini juga Terima kasih. dia business women, entrepreneur yang sejati si Reni. Entrepreneur. Dia jualan puding Semangat. sama apa lagi itu. Pudingnya enak banget, silky puding. Nah kan, semangat terus masaknya. Makan. Sama-sama ya Mbak Reni, juga semangat terus masaknya. Aduh, kalian semua bisa masak. Jeblo, apa-apa, hai Jeblo. Jeblo. Ini Ratu TikTok nih. Ratu TikTok Yoi. nih. Yes. Gue kan punya TikTok ya. Ceritanya gue ala-ala mau follow. Gue pikir Jeblo tuh masih bareng lah sama gue. Oh paling mulainya bareng nih sama gue. Begitu gue lihat. Dia udah pro. Udah pro banget. Udah pro banget. Kita udah nggak bisa ngejar lagi, nah. Kita udah nggak bisa ngejar lagi. Ini bentar lagi jadi artis TikTok. Bentar lagi ntar gue interview juga lah. Bisa certified nih bentar lagi nih, centang biru nih kayaknya nih bentar lagi nih. Certified mau be TikToker. Jadi apa ya? Kalau pesan gue pun tadinya hancur. Benar-benar hancur. Maksudnya hancur. Sekarang lo bisa bayangin Put, gue dari 2003 itu ganti topik gue. Gue dari 2003 sampai 2020 itu tidak pernah ngerasain malam minggu di rumah, coba lo bayangin. Tidak pernah, kecuali ada hari raya yang jatuhnya di weekend. Itu baru gue ngerasain malam minggu di rumah. Selama 17 tahun itu gue tidak pernah merasakan libur sampai selama itu. Jadi memang gue tidak well prepared untuk menyiapkan semuanya. Tapi benar-benar dari yang istilahnya cukup itu sampai jadi benar-benar yang gue benar-benar putar otak gimana caranya gitu. Jadi kalau lu tanya pesan gue untuk wanita-wanita di luar sana gitu, gue selalu percaya kalau
kita itu tidak akan menerima cobaan lebih berat daripada kemampuan kita yang kita sebenarnya. Ya, kita tidak akan mendapatkan cobaan yang lebih berat daripada kemampuan kita. Gue percaya itu. Walaupun gue juga tadinya drop say, bener-bener drop say, bener-bener yang udah. Gue sama, lo percaya nggak Put? Gue sama suami gue sama sekali nggak mau pegang alat musik. Gue nggak mau dengerin lagu. Gue udah nggak mau pegang, laki gue nggak mau pegang gitar. Udah sampai di fase itu. Bener-bener yang nggak mau. Gue udah nggak mau. Gue gimana caranya nih gue mesti muter otak untuk bisa survive gitu ya kan, sedangkan semuanya lo tau sendiri ya, cicilan semua berjalan ya kan, tetap berjalan, semua cicilan berjalan, semua anak sekolah pun berjalan, tidak ada yang nggak ada gitu. Jadi gue memang bener-bener yang tadinya drop, tapi ya pesan gue itu karena gue percaya tidak ada cobaan yang lebih berat dari kemampuan gue. Di bulan kedua akhirnya gue ikhlaskan semua, dan akhirnya gue bisa berjalan sampai sekarang. Gue dapat bantuan psikis dan psikis dan apa tuh Put, satu lagi material, imaterial, psikis dan ya bantuan, maksudnya immaterial ya. Gue dapat bantuan psikis dari teman-teman gue yang selalu support gue dapat bantuan immaterial yang out of nowhere gitu, tiba-tiba gue nggak bisa makan, tiba-tiba ada yang ngirim makanan, maksudnya seperti itu gitu, kayak lo tiba-tiba beli makanan di gue gitu, walaupun itu bukan it's not a big thing, it's a small thing gitu, tapi gue sudah sampai di titik akhirnya sudah ditegur sedemikian rupa kalau kita semua bukan lo doang, kita ya semua kan, gue dan kita semua kita akhirnya ditegur juga, kita ditegur benar-benar ditegur ya, men bisa segini doang gitu. Jadi pesan gue percaya sama diri sendiri. Gue tadinya kan nggak pede sama diri gue sendiri ya kan. Semua wanita di luar sana, teman-teman band gue, teman-teman gue, lo juga gitu. Kadang kan kita suka gue ngapain ya, gue nggak bisa ngapa-ngapain nih, gue nggak ada. Udah underestimate diri sendiri ya, padahal belum dicoba. Jangan pernah underestimate diri lo sendiri, karena lo nggak pernah tahu lo bisa apa. Lo tuh nggak pernah tahu, beneran. Lo nggak pernah tahu lo bisa apa. Sampai sejauh manapun lo tuh nggak pernah tahu gitu, karena waktunya kita tuh bukan waktunya pencipta. Kita harus nyebur dulu, kita harus coba dulu sampai lo tahu di mana limit lo, gitu ya. Betul. Walaupun dan sebenarnya jangan takut sama limit juga. Iya, dan memang ada ininya, semua tuh ada konsekuensinya gitu. Semua yang udah lo tabur itu nanti yang akan lo tuai. Jadi kalau misalnya memang lo menabur ikhlas gitu ya, lo ikhlas gitu semuanya, udah lo jalanin aja, lo ikhlas gitu, lo cobain aja semua, lo masak kek, bikin apa kek gitu ya. Memang kalau kita mikirnya pakai akal ininya kita sih nggak nyampe gitu. Cuman kalau lo nggak cobain, nggak lo pikirin, nggak bakalan ada jalan gitu loh. Maksudnya ya udah stuck aja begitu, stuck aja. Ya gue jadi berbicara emang lo nggak boleh teman-teman yang ini ya. Dan apa yang lo alami selama masa pandemi ini ya. Jadi emang percaya kalau Tuhan itu ngasih ujian ke kita semua itu nggak melewati batas kemampuan kita. Betul. Dan dua, kita nggak boleh underestimate diri kita. Cobain aja semuanya. Kayak gue juga, gue pikir gue nggak bisa bikin kue, ternyata tangan gue bisa bikin kue, bisa dimakan aja. Gue udah seneng banget. Iya kan? Karena gue tuh kadang nih ya, kadang Put, kalau ini ya, kadang tuh kalau bahasa kiasan ya, kadang tuh udah di ujung lidah gitu. Cuman nggak kita omongin ya kan. Kadang tuh udah kepikiran melulu nih, kayak gue mindsetnya udah makanan gue bikin makanan aja. Ini kayaknya gue baru ngomong nih sama suami. Kira-kira kalau gue bikin kue gimana menurut lo gitu kan?
time out. Kita sambung lagi. Ini bakalan keputus. Habis ini kita sambung lagi karena lo masih punya utang. Emang gue bilang udah malah tadi sempet dendong dulu. Ini kita putus dulu ya sambil siap-siap nyanyi sama lanjutin omongan yang tadi ya. Siap. Nanti Ya, masuk lagi ya Sis, teman-teman yang mau ikutan ngobrol sama kita ya. Ini off dulu.